sebuah database, contoh halnya kan toko online, berarti ruang lingkup toko online gitu ya, bukan ruang lingkup tapi kayak misalnya database toko online punya anak-anak lagi gitu, anak-anaknya berupa tabel gitu ya teman-teman. Nah ini nanti si data ini akan jadi berupa tabel tapi di halaman dashboard admin gitu ya, bisa juga berupa prom atau berupa apa yang lain-lain gitu ya teman-teman. Kita buat di sini toko online, toko gitu aja lah, karena malas ya teman-teman. Nah ini tuh ada, terus kita buat di sini tabel, tabel apa ya, tabel pengaturan karena ingin mengganti ini nih. Oke, tabel pengaturan, contoh halnya klik misalnya di sini tabel pengaturan, atau kalian buatkan saja seperti ini, tabel pengaturan, tabel atau tabel bahasa Indonesia. Misalnya ada, kan ini menampilkan berapa data, 2 ya, 1 2. Oke, kita buat di sini 2 atau 3 ya, karena sama ID auto increment ya teman-teman, kalau nggak salah gitu. Ngeklik dulu ya teman-teman. Nah ini kita buat di sini ID, dan sini misalnya kita nampilin judul, buat judul, terus nampilin deskripsi, kita copy des. Nah kita buat teks saja increment dengan AI auto increment. Nah ini AI auto increment itu jadi otomatis 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu. Ketika ada inputan data gitu yang baru akan terupdate, misalnya 1, data kedua 2, data ketiga 3 gitu ya teman-teman. Kita berikan sebuah primary key kalau nggak salah di sini. Nah ini sudah primary key-nya ID ya, ID ini. Primary key itu fungsinya buat apa? Menciri khaskan satu data atau menciri khaskan dari tabel ada data 1 gitu. Kalau belum ngerti kita save dulu aja lah. Oke. Nah ini sudah jadi ya tabel pengaturan seperti ini. Terus di sini kita pergi ke header ya teman-teman. Nah ini ada codingnya. Pergi ke header. Dan sini kita paste ya. Oke. Kan kita tadi ada buat tabel, bukan tabel, data judul, terus dash judul ya. Nah si data ini harus sama namanya, sama halnya ada yang di sini. Nah ini judul dash judul harus sama banget gitu ya. Tabelnya ganti jadi pengaturan. Nah ID 1 ini mengambil data dari ID 1 gitu ya teman-teman. Oke, kita buat dulu insert. Nah ID 1 perlu diisi karena auto increment akan membuat 1 ya teman-teman. Judul misalnya toko online saya, atau judul situsnya com, atau toko online saya .com atau gimana ya, bebas itu. Terus deskripsi judulnya, halo selamat datang. Nah ketika kalian sudah mendapatkan atau kalian sudah membuat data seperti ini, maka akan bisa tampil di sini gitu ya teman-teman. Nah ini sudah struktur, kita pergi struktur ya, kita lihat dulu. Nah ID judul, nah kita klik browse ya, datanya sudah bisa terupdate. Nah ini mengambil ID 1 yang ini, karena ada data 1 gitu di sini ya. Nah ini kita harus buat lagi variabel yang berbeda, bukan variabel sih, ini ciri khas, kita harus ambil ini gitu ya, JDL, atau kita samakan saja JDL. Di sini juga samakan saja dash JDL dash judul gitu. Harus sama ya, intinya kayak gitu ya teman-teman. Nah di sini kita panggil si judul ini dengan menggunakan sebuah echo seperti ini. Nah kontak email enggak masuk kontak email
karena kita membuat sebuah judul. Kita ambil di sini judul. Nah, dash judul. Kita buat lagi di sini hapus. Jadi fungsinya itu teman-teman, nah kita buat dulu ya. Dan dash, kita nggak perlu update sebuah data dari sini gitu, kita update aja di database-nya gitu teman-teman, kayak gitu kan. Database ini udah buat di sini, ngambil data dari sini. Oke. Nah, untuk ini page ini adalah halaman, bukan halaman, folder ini nama kita ganti jadi koneksi ya. Slash apa isinya gitu, karena saya isinya cuman nggak folder ke folder gitu, jadi kita langsung aja ke koneksi. Nah, kayak gitu. Jadi koneksi masuk ke koneksi titik php. Nah, ini nama filenya php, nama foldernya ini. Dan seperti itu ya, tabel pengaturan. Lihat tabel pengaturan ini, fokus di sini tabel pengaturan. Nah, ini tabel pengaturan, kayak begitu ya, harus sama itu ya teman-teman ya. Terus ini belum bisa ditampilkan seperti halnya mengganti, nggak bisa. Nah, ini error. Kenapa? Karena kita belum buat koneksinya, masih kosong. Nah, untuk localhost nggak usah diganti, rootnya nggak usah diganti, pasnya nggak usah diganti ya teman-teman. Nah, nama database-nya kita ambil dari nama ini. Nah, ini nih tuh ya, header, masuk ke header. Di header ini ada data header, mengkoneksikan database ke sini gitu ya. Kita save, kita index save. Apakah datanya sudah berubah gitu? Akses deny localhost sampai set, karena saya menggunakan password yang tadi gitu ya teman-teman. Tapi kalian pasti jalan ini, datanya pasti muncul langsung. Kalau misalnya kalian masih error, fokus lagi ya tabel pengaturan seperti ini. Nah, ini karena saya salah tadi, error gitu ya, kita samakan dulu. Nah, ini kita buka, dam. Nah, ini tokoonline saya.com. Halo, selamat datang. Ini ngambil dari data dari sini gitu, tabel pengaturan ini ya teman-teman. Sebaliknya putar juga sama gitu ya teman-teman. Nah, judul ini udah, deskripsi sudah, terus kita akan nambahin lagi atas ini lagi kita buat di sini, masuk ke struktur ya. Masuk ke struktur. Nah, di sini kita angka ketiga kita buat di sini after dash judul ya. Kalau misalnya di bawah judul kita after dash judul bawah gitu ya teman-teman. Kita buat satu, misalnya di sini kita buat footer. Kita ganti teks zip. Sudah ada datanya ya teman-teman. Footer. Kita ketik browse, kita pergi ke browse footernya, misalnya copyright kayak ini nih. Nah, ini dan ganti jadi wah. Nah, seperti itu ya. Dan nah, sebaliknya kita langsung aja panggil ini lagi gitu loh, pindahkan ke footernya ya teman-teman. Di sini kalau nggak salah sih seperti itu. Oh iya, bener, tambahin di sini footer. Nah, ini pakai echo lagi ya teman-teman, kayak sama seperti halnya kayak kayak header yang ini nih. Nah, ini kita buat echo di sini. Nah, kita ambil di sini PHP-nya, footer, echo kan. Footer. Nah, ini ambil ini. Oke. Dam. Karena ini tidak dipakai, karena di halaman footer kita berikan komentar saja, matikan. Kita buat dam. Wah, kok ada dua gitu? Kok ada dua? Karena saya menuliskan dua gitu ya, teman-teman. Oke. Footer. Sudah mengambil data, bagaimana caranya kita akan buat
si data tersebut di halaman admin ini nih. Admin tabel setting ya. Admin index. Nah, ini kita ganti jadi biasanya tabel pengaturan. Bebas ini teman-teman, kalau usah namanya sama kayak database gitu ya. Dan ini href-nya kemana nih, pasti masih pagar nih. Href-nya kemana, sama seperti halnya kayak indeks yang awal-awal itu ya, kita buat ya teman-teman. Kita buat di sini ke pengaturan jadi be happy, karena bermain data ya teman-teman. Kita buat di sini nama lagi pengaturan be happy ya, seperti itu. Oke, terus dan kok kosong bang, kenapa? Karena kosong isinya juga di sini gitu. Oke, kayak gitu. Indeks ini pengaturan paste, sama seperti halnya di halaman admin ini kita harus buat header lagi gitu. Footer PHP gitu, tapi berbeda, nggak ngambil dari puter di sini, kita ambil di sini indeks. Kita lihat headernya. Nah, ini header, kopikan, matikan, paste kemana, header. Puternya juga sama ya, puternya ini puter dashboard. Tapi bukan, ini nggak ada puternya anjing, jadi nggak usah lah. Header ini ya. Oke, kita required lagi. Nah, sama seperti ini, masukin ke sini. Dan header required. Apakah belum ada? Kenapa belum muncul bang? Kayaknya sih belum disiap ini. Dan di halaman ini pengaturan. Nah kan, dia ngambil data dari header tersebut. Indeksnya tadi nggak ada ya, kita coba indeks masuk kemana. Tapi tadi udah dirubah ya, maksudnya udah diganti required. Udah, dang. Oke teman-teman, tabel pengaturan. Sekarang nih, bagaimana di halaman si pengaturan ini kita menampilkan tabel data dari sini. Jadi kalian bisa mengedit data dari sini gitu, nggak perlu masuk ke sistem database-nya atau disebut backup gitu ya, diedit di sini. Kita masuk ke tabel pengaturan, kita hidupkan. Nah ini, karena ini belum mengambil data, kita bagaimana mengambil data dari sini? Ini video selanjutnya ya teman-teman.